Perkenalkan, nama saya Niwayan Winda, NIM 190552106. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ruang, yakni program ruang mengenai rumah tinggal impian yang telah saya kerjakan. Nah, untuk yang pertama-tama, kita harus tahu apa sih rumah tinggal itu. Nah, rumah tinggal itu adalah tempat di mana kita melakukan aktivitas, baik itu aktivitas sehari-hari, beristirahat, dan melakukan aktivitas lainnya, di mana rumah tinggal ini memiliki ruang-ruang yang masing-masing memiliki fungsi. Nah, fungsi-fungsi ruang dari rumah tinggal ini dapat kita kelompokkan menjadi 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi utama, pelengkap, dan juga penunjang. Nah, untuk fungsi utama adalah fungsi yang paling utama dari rumah tinggal, di mana fungsi utama ini tentunya sebagai tempat tinggal atau tempat beristirahat. Nah, pada fungsi utama ini dituntut menciptakan tempat tinggal yang aman, nyaman, sehingga pemilik rumah itu dapat betah untuk melakukan aktivitas di dalamnya. Nah, untuk fungsi yang kedua, yakni fungsi pelengkap. Nah, fungsi pelengkap ini merupakan fungsi yang opsional atau boleh ada, boleh tidak. Apabila fungsi pelengkap ini ada pada suatu rumah tinggal, maka akan memberikan nilai plus pada rumah tinggal tersebut. Nah, fungsi pelengkap ini kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan oleh orang yang mendiami tempat tinggal tersebut. Nah, misalnya pada suatu rumah tinggal itu, pemilik rumah ingin melakukan kegiatan berolahraga, sehingga dibuatlah ruang khusus untuk olahraga. Nah, apabila ruang khusus untuk olahraga ini ada atau tidak ada, tidak akan berpengaruh kepada kegiatan sehari-hari yang akan dilakukan di rumah tersebut. Karena berolahraga juga dapat kita lakukan di halaman ataupun tidak memerlukan ruangan khusus. Nah, untuk yang terakhir adalah fungsi penunjang. Fungsi penunjang ini adalah fungsi yang akan menunjang dari kegiatan utama dan kegiatan pelengkap. Nah, fungsi penunjang ini akan menunjang seluruh kegiatan-kegiatan utama yang akan dilakukan di tempat tinggal, seperti kegiatan untuk tidur, kegiatan untuk menjamu tamu, kegiatan untuk membersihkan diri, dan lain-lainnya. Di mana fungsi penunjang ini akan menunjang dari kegiatan utama dan kegiatan pelengkap. Apabila fungsi penunjang ini tidak ada, maka kegiatan utama dan kegiatan pelengkap tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah memahami fungsi-fungsi apa saja yang ada pada ruang, pada tempat tinggal, kita dapat langsung masuk ke briefing. Nah, briefing ini adalah tahap persiapan di mana kita membahas mengenai lokasi site, luas site, kliennya siapa saja, keinginan dan karakternya seperti apa. Nah, karena yang digunakan adalah rumah tinggal yang sudah ada pada saat ini, dengan luasan site 32 x 20 meter atau 640 meter persegi. Dengan klien ada ayah, ibu, saya, adik saya, dan nenek saya. Untuk ayah adalah seorang supir dari penjual ayam ternak, di mana ayah menghabiskan waktunya sehari-hari di jalanan. Nah, ayah ini gemar untuk memperbaiki barang-barang elektronik, dan ayah biasanya menyimpan data-data hasil jual ternak di PC, sehingga keinginan khusus dari ayah yakni memiliki ruang kerja tersendiri. Yang kedua ada ibu. Ibu merupakan seorang pedagang baju yang juga menghabiskan waktunya di toko maupun di jalanan. Ibu adalah seorang yang gemar beryoga dan juga gemar bercocok tanam. Keinginan khusus dari ibu yakni memiliki ruang yoga tersendiri dan juga memiliki area yang luas sehingga ibu dapat melakukan bercocok tanam di situ. Setelah itu ada anak pertama, yaitu saya seorang mahasiswa yang biasanya menghabiskan waktu di kampus maupun di jalan, di mana saya memiliki tugas-tugas yang sangat banyak sehingga saya menginginkan ruang khusus untuk bekerja. Selain itu, saya juga gemar menggambar sehingga saya ingin ruang khusus untuk memajang karya-karya saya. Setelah itu ada adik saya. Adik saya merupakan siswi SMP yang masih dalam masa pubertas. Adik saya menginginkan ruangan khusus seperti ruang bermain dan juga ruang belajar. Yang terakhir adalah nenek saya. Nenek adalah seorang lansia yang hanya melakukan kegiatannya di rumah saja. Dan nenek tidak memiliki keinginan khusus untuk ruang khusus yang diinginkan ke depannya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa pengelompokan dari fungsi ruang dan juga keinginan serta kegiatan dari klien, kita dapat membuat program kegiatan di mana program kegiatan ini membahas mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh klien, kebutuhan fasilitas apa saja yang diperlukan, dan juga kebutuhan ruang yang diperlukan. Yang pertama ada fungsi utama. Pelaku dari fungsi utama tentunya seluruh anggota keluarga dengan kegiatan sebagai tempat tinggal, di mana memerlukan fasilitas rumah dengan kebutuhan ruang yakni rumah. Satu masuk ke fungsi pelengkap. Yang pertama ada ibu. Di sini kegiatan khusus dari ibu yakni membuat banten,
dimana memerlukan seperti meja banten, tempat untuk menaruh banten, dan ruang yang diperlukan yakni ruang banten. Yang kedua ada menyimpan alat-alat upacara dan alat suci untuk upacara. Tentukan hal-hal yang diperlukan seperti rak, lemari, dan lain-lainnya, sehingga memerlukan ruang suci atau ruang agama. Setelah itu yang terakhir, kegiatan khusus dari ibu adalah beryoga, di mana ibu melakukan kegiatan beryoga dengan fasilitas khusus seperti meja dan juga radio kecil, sehingga ibu memerlukan ruang khusus untuk beryoga yakni ruang yoga. Satu masuk ke ayah. Di sini ayah kegiatan khusus seperti mendata data dan juga memperbaiki alat-alat elektronik. Nah, peralatan yang diperlukan seperti ayah yakni meja, kursi, PC, CPU, lemari, dan lain-lainnya, dan memerlukan ruang yakni ruang kerja. Saya itu masuk ke anak sulung. Di sini anak sulung saya, kegiatan saya biasanya yakni mengerjakan tugas, sehingga saya memerlukan ruang kerja khusus untuk membuat tugas. Selain itu, saya juga menginginkan ruang khusus untuk memajang karya, sehingga saya memerlukan ruang galeri. Setelah itu ada adik saya, yakni anak bungsu, di mana adik saya juga memiliki kegiatan khusus seperti bermain game dan juga untuk belajar, sehingga adik saya memerlukan fasilitas seperti meja, PC, CPU, meja belajar, rak buku, dan lain-lainnya, dan memerlukan ruang seperti ruang belajar dan juga ruang bermain. Yang terakhir ada nenek, di mana nenek tidak memiliki kegiatan khusus, namun nenek gemar untuk menjahitan, sehingga nenek memerlukan ruang khusus untuk menjahitan. Setelah itu masuk ke fungsi pendukung. Untuk pelaku yang pertama ada seluruh anggota keluarga, di mana seluruh anggota keluarga perlu untuk menjamu tamu dengan kebutuhan fasilitas seperti sofa, meja, televisi, dan lain-lainnya, dengan ruang yakni ruang tamu atau ruang keluarga. Setelah itu kita juga perlu untuk menikmati makanan dan memerlukan kebutuhan fasilitas seperti meja dan kursi, sehingga ruang yang diperlukan yakni ruang makan. Setelah itu masih di seluruh anggota keluarga melakukan kegiatan seperti tidur dan beristirahat, sehingga memerlukan kebutuhan fasilitas seperti tempat tidur, meja nakas, TV, dan lain-lainnya, sehingga memerlukan ruang yakni kamar tidur. Selain itu, kita juga perlu untuk membersihkan diri, sehingga kebutuhan fasilitas yang diperlukan seperti kloset, wastafel, bathtub, shower room, dan lain-lainnya, sehingga memerlukan yakni ruang kamar mandi. Satu, kita juga perlu untuk menyimpan segala pakaian yang kita punya agar tidak terkesan berantakan, sehingga kita memerlukan kebutuhan fasilitas seperti rak, lemari, meja rias, dan lain-lainnya, sehingga kita memerlukan ruang seperti ruang pakaian. Nah, dari program kegiatan tadi akan tercipta hasil akhir berupa fasilitas-fasilitas ruang yang diperlukan. Beberapa fasilitas ruang yang diperlukan yakni yang pertama ada ruang tamu, melajan, galeri, garasi, ruang yoga, ruang banten, ruang suci, dapur, ruang makan, ruang cuci dan setrika, ruang tidur utama, ruang tidur anak 1, ruang tidur anak 2, ruang tidur nenek, ruang pakaian ayah dan ibu, ruang pakaian anak 1, ruang pakaian anak 2, kamar mandi ayah dan ibu, kamar mandi anak 1, kamar mandi anak 2, kamar mandi nenek, ruang kerja ayah, ruang kerja anak 1, ruang bermain anak 1, ruang belajar anak 2, ruang bermain anak 2, dan juga gudang. Nah, dari seluruh ruang itu kita juga perlu menyiapkan performa dari ruangan tersebut, sehingga kita perlu membuat program performansi. Pada program performansi kita akan membahas mengenai ruang apa saja, civitasnya siapa saja, kebutuhan ruangnya berapa, sifat ruangnya bagaimana, sistem pencahayaan dan penghawaannya seperti apa, kebisingannya seberapa, dan juga tuntutan dari ruang tersebut. Yang pertama, di sini akan membahas mengenai ruang tamu, di mana ruang tamu dengan civitas seluruh anggota keluarga dengan memerlukan hanya satu ruang tamu dengan sifat ruang yakni semi public, di mana ruang tamu menggunakan pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan dengan penghawaan alami dan juga penghawaan buatan, di mana kebisingan dari ruang tamu merupakan semi bising dengan tuntutan ruang memiliki suasana aman dan nyaman sehingga orang yang berada di ruang tamu merasa betah. Setelah itu ada galeri dengan civitas yakni seluruh anggota keluarga dan beberapa tamu yang berkunjung. Di sini galeri hanya diperlukan satu dengan sifat ruang yakni publik. Nah, pencahayaan dan penghawaan diperlukan pada ruang galeri menggunakan pencahayaan dan penghawaan masing-masing alami dan juga buatan dengan tingkat kebisingan bising, di mana tuntutan ruang yang diinginkan pada ruang galeri ini yakni menciptakan suasana ruang yang aman dan juga ceria sehingga menimbulkan kesan apresiasi dari orang-orang yang berkunjung. Setelah itu kita ambil contoh lagi seperti ruang tidur, di mana aktivitas dari ruang tidur ada ayah, ibu, nenek, anak pertama dan anak kedua, dengan sifat ruang tentunya private, di mana jumlah ruang yang diperlukan ada 4 untuk ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, dan juga nenek, dengan tingkat kebisingan yaitu tenang, di mana tuntutan ruang dari ruang tidur yakni
dapat menciptakan suasana ruang yang nyaman, aman, sehingga pengguna dapat melepas letih pada ruang tersebut. Nah, setelah itu yang terakhir ada kamar mandi, di mana kamar mandi ini juga digunakan oleh seluruh anggota keluarga dengan jumlah kamar mandi yaitu 4, masing-masing untuk seluruh anggota keluarga seperti ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, dan juga nenek. Di mana pencahayaan dan penghawaan pada kamar mandi masing-masing menggunakan pencahayaan dan penghawaan buatan dengan kebisingan semi bising. Tuntutan ruang dari kamar mandi, di mana kamar mandi dituntut untuk memiliki area kering dan juga area basah, dan penggunaan material yang dapat meminimalisir kelicinan. Nah, sebelum kita masuk ke menghitung besaran ruang, kita juga perlu menganalisis apa saja yang ada pada tapak yang akan kita gunakan. Jadi kita perlu membuat sebuah analisis tapak sederhana. Nah, dari analisis tapak ini kita dapat mengetahui orientasi matahari, fakta dan data dari tapak, kebisingannya, arah angin, dan juga sirkulasi dari kendaraan. Di sini tapak berukuran 32 x 20 meter atau 640 meter persegi dengan luasan seperti itu. Setelah itu, di sebelah barat tapak ada sungai dan juga hutan bambu, sedangkan di sebelah utara tapak merupakan rumah warga. Begitu pula di sebelah timur dan di sebelah selatan. Angin bertiup kencang dari arah barat atau dari arah hutan bambu. Sedikit terdapat polusi-polusi seperti debu yang masuk karena di sebelah barat merupakan jalanan gang yang tidak banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar ataupun kendaraan roda 2. Selain itu, untuk tingkat kebisingan yang dengan tingkat paling tinggi berada tentunya di sebelah barat karena berbatasan langsung dengan jalan dari gang dan juga berbatasan langsung dengan sungai yang secara tidak langsung menimbulkan suara yang lebih bising. Sedangkan di sebelah utara, timur, dan selatan memiliki frekuensi kebisingan yang lebih rendah karena sebelah utara, timur, dan selatan merupakan pemukiman warga yang jarang terdapat aktivitas yang dapat menimbulkan suara-suara yang mengganggu. Baik, selanjutnya saya akan menghitung mengenai besaran ruang. Nah, untuk mencari besaran ruang ini saya menggunakan alur kegiatan sebagai patokan utamanya. Saya akan mengambil contoh seperti ruang tamu. Di sini pada ruang tamu kita memerlukan beberapa jenis furniture, yakni yang pertama ada sofa. Di sini saya menempatkan 3 sofa dengan di tengah-tengahnya ada meja. Di belakang sofa dapat dilalui oleh 1 orang, dan juga di sebelah kanan dan di sebelah kiri sofa dapat dilalui juga oleh masing-masing 1 orang. Di mana di depan sofa dapat dilalui oleh 2 orang. Lalu akan saya letakkan meja untuk menaruh televisi. Nah, dari alur kegiatan ini saya dapat menghitung besaran ruang sehingga mendapatkan besaran ruang 4 x 5 meter atau sama dengan 20 meter persegi. Selain itu, saya akan mengambil contoh lain seperti menghitung besaran ruang dari kamar tidur. Nah, pada kamar tidur saya memerlukan 1 buah tempat tidur dengan ukuran 1,5 x 2 meter dengan di sebelah kiri dan di sebelah kanan masing-masing ditempatkan meja nakas dengan ukuran 40 x 40 meter. Nah, saat orang baru bangun biasanya akan melalui jalur kiri atau jalur kanan, sehingga saya menempatkan aktivitas orang berdiri di jalur kiri dan di jalur kanan. Setelah mereka bangun akan menuju ke kamar mandi atau keluar dari ruang tidur sehingga akan melewati di depan. Nah, di depan tempat tidur ini dapat memuat 2 orang. Setelah itu saya tempatkan meja untuk menaruh televisi. Nah, dari alur kegiatan ini saya dapat menentukan besaran luasan kamar tidur, yakni 3 x 4 meter atau sama dengan 12 meter persegi. Nah, contoh terakhir yang saya ambil adalah kamar mandi. Nah, pada alur kegiatan kamar mandi, kita biasanya memerlukan kloset, wastafel, dan juga bathtub atau shower room. Di sini saya menggunakan bathtub yang langsung ada shower roomnya atau langsung ada showernya. Di sini saya menempatkan ada kloset, dimana kloset ini di sela-sela kloset dengan
di sela-sela kloset dengan bathtub dapat dilalui oleh 1 orang, dan di depan kloset terdapat wastafel yang juga dapat dilalui oleh 2 orang. Nah, dari alur kegiatan ini saya dapat menentukan besaran toilet, yakni 3 x 2 meter atau sama dengan 6 meter persegi. Untuk ruangan-ruangan yang lain, saya menggunakan metode yang sama untuk menghitung besaran ruang sehingga saya mendapat besaran ruang seperti ini. Nah, setelah kita menghitung besaran ruang, kita dapat langsung masuk ke program sirkulasi. Pada program sirkulasi ini akan menjelaskan sirkulasi dari ruang-ruang tersebut sehingga ruang-ruang tersebut dapat terhubung satu sama lain maupun area gerak pada ruang-ruang tertentu. Untuk yang pertama, penghubung antara ruang dalam dan juga ruang luar. Di mana ruang luar yang dimaksud yakni halaman rumah. Di sini saya menggunakan penghubung yakni teras, di mana teras akan menghubungkan halaman rumah dengan ruang tamu atau ruang keluarga. Pada teras ini juga saya menempatkan tangga karena teras yang lebih tinggi di atas permukaan tanah, sehingga saya memerlukan sirkulasi tangga untuk menuju ke area teras. Setelah itu, sirkulasi antara ruang. Sirkulasi antara ruang ini menunjukkan ruang tersebut tidak berhubungan, di mana terdapat ruang antara di antara ruang tersebut. Misalnya ada kamar tidur, ruang antara, setelah itu ada kamar tidur satunya lagi. Nah, ruang antara ini biasa kita sebut dengan ruang penghubung atau juga selasar. Setelah itu ada bentuk-bentuk dari ruang sirkulasi. Yang pertama ada bentuk tertutup. Bentuk tertutup yang dimaksud yakni setiap ruang ditutupi oleh tembok sebagai pembatas dengan ruang lainnya, di mana ruang ini dihubungkan melalui pintu yang ada pada sisi tembok. Nah, ruang yang termasuk ruang tertutup pada bangunan yang akan saya buat yakni yang pertama ada ruang tamu atau ruang keluarga, ruang tidur, ruang pakaian, kamar mandi, toilet, gudang, ruang yoga, galeri, ruang suci dan ruang banten, ruang kerja, ruang belajar dan juga ruang bermain, serta dapur. Yang kedua ada ruang yang terbuka pada salah satu sisi atau semua sisi. Nah, ruang ini yang dimaksud adalah ruang seperti balkon, ruang yang membentuk seperti area balkon. Seperti contohnya pada teras dan juga garasi. Nah, setelah program sirkulasi, kita dapat masuk ke pengelompokan fungsi ruang. Pengelompokan fungsi ruang ini berbeda dengan pengelompokan fungsi ruang yang ada di depan tadi, di mana pengelompokan fungsi ruang ini lebih khusus pada pengelompokan fungsi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sama yang dilakukan di ruangan tersebut. Nah, saya telah membagi beberapa, yakni yang pertama ada A. Di sini kelompok A merupakan kelompok kegiatan bercengkrama dengan ruang-ruangan seperti ruang teras, ruang tamu, dan juga ruang galeri. Setelah itu ada kelompok fungsi B, di mana dengan kegiatan aktivitas berolahraga, yakni dengan ruang yoga. Satu ada kelompok fungsi C, kelompok fungsi dengan kegiatan yakni beristirahat seperti ruang tidur. Setelah itu ada kelompok fungsi D dengan kegiatan sebagai kegiatan-kegiatan yang produktif seperti ruang kerja, ruang bermain, ruang belajar. Dan yang terakhir ada kelompok fungsi E dengan kelompok fungsi kegiatan yakni kegiatan penunjang seperti ruang dapur, ruang makan, kamar mandi, ruang cuci, gudang, dan lain-lainnya. Pengelompokan fungsi ini telah saya buat pada satu skema seperti gambar yang saya tunjukkan di sini. Setelah itu, masuk ke matriks hubungan ruang. Nah, matriks hubungan ruang saya buat pada skema seperti ini. Nah, saya akan membaca beberapa dari hubungan-hubungan ruangnya. Ada dapur dengan ruang makan, saya memberi titik berwarna ungu yang berarti ruang tersebut sangat berhubungan. Salah satu contoh lagi ada ruang makan dan juga garasi, di mana saya memberi titik berwarna kuning yang artinya ruang tersebut tidak berhubungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi contohnya seperti untuk ruang tamu bertemu dengan garasi memiliki titik berwarna oranye berarti cukup berhubungan. Lalu ruang tamu dengan ruang suci memiliki titik warna kuning berarti tidak berhubungan. Setelah itu ruang tamu dengan ruang kerja ayah dengan titik berwarna kuning artinya tidak berhubungan.